Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Hamdan liman amara ibadahu fi iqamatid din bil ijtima' wal i'tisam wa nahahum fihi 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal khisam. Salatan wa salaman ala man ta'a ila sabili rabbih bil hikmah wa husnil mau'idah wan nizam wa hatha ummatahu ala al ikha wal ukhuwati wal wi'am wa ala alihi wa ashabihi at-tanasur libasuhum wasyura amruhum wal ukhuwah ruhuhum wa hum bi huquqillahi qiyam. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral ikhwah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa wa husukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang Idul Fitri tahun ini yang berbahagia. Sebelum melanjutkan khutbah, atas nama seluruh keluarga besar Ma'had Az-Zaitun menyampaikan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudara sekalian dan seluruh para hadirin, baik yang hadir di masjid ini maupun di luar masjid, termasuk saudara-saudara kita bangsa Indonesia yang sedang tidak dapat merayakan Idul Fitri dengan sebaik-baiknya, entah itu sedang dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan terasing di tempat tertentu. Selamat sekali lagi melaksanakan hari raya. Mudah-mudahan dengan Idul Fitri yang kita lakukan ini, kita mendapatkan anugerah berupa petunjuk, berupa bimbingan yang datang dari Ilahi. Saudara-saudara, Idul Fitri yang kedua kita melaksanakan dalam keadaan wabah besar, wabah dunia. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat Id semacam ini dengan tetap berdisiplin memegang dan melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Badan Dunia, sehingga dalam kondisi apapun
kita tetap dapat melaksanakan ibadah seperti ini. Dan kita bersyukur pula kita memiliki tempat yang luas berupa masjid yang kita namakan Rahmatan lil Alamin ini, sehingga 10.000 warga Ma'had Az-Zaitun dapat melaksanakan sepenuhnya di masjid, di dalam satu tempat yang terukur, penuh disiplin, seperti yang kita lakukan ini. Dan pada Idul Fitri ini, untuk kita dapat berdisiplin dengan melaksanakan protokol kesehatan, kita mulai memasukkan kursi di dalam masjid. Tatkala kita sholat menggunakan sajadah seperti yang kita punyai ini, dan tatkala berzikir kita duduk di atas kursi. Inilah zikir yang selalu dibimbing qiyaman wa qu'udan, yakni tegak berdiri kita tetap berzikir, dan duduk di atas maq'ad terus kita berzikir. Tatkala kita sujud, kita julus, maka kita duduk di atas sajadah. Saudara-saudara, apa yang berjalan di dalam masjid tatkala sholat dan mendengarkan khutbah, diletakkan kursi yang berderet, ini belum lazim, tapi kita lakukan karena seperti ini lebih menenteramkan kita melaksanakan sholat, dan lebih menenteramkan kita mendengarkan khutbah yang diberikan oleh khatib. Saudara-saudara, akan kita lanjutkan selamanya sholat di dalam masjid seperti ini, dengan shaf seperti ini, sehingga kita mampu menjalankan sholat dengan baik, mampu mendengarkan khutbah dengan baik, tanpa harus dipengaruhi oleh kelelahan dan segala macamnya. Saudara-saudara, mudah-mudahan cara ini menjadi cara yang baik, kalaulah tidak terbaik. Cara yang baik untuk menjalankan kegiatan ibadah mahdhah dan ibadah yang lain-lainnya di dalam masjid maupun di luar masjid. Saudara sekalian, seperti hamdalah dalam muqaddimah tadi, saya menyampaikan satu prinsip, yakni prinsip ilahi dalam menegakkan nilai-nilai agama atau nilai-nilai ajaran ilahi dengan berjamaah, dengan bersama-sama, tidak bersendiri-sendiri. Kemudian juga dengan i'tisam, dengan kebersatuan. Maka sesuai dengan mukaddimah daripada khutbah ini, sesungguhnya apa yang kita sampaikan dan akan disampaikan ini kaitannya adalah al-ijtima' wal i'tisam, satu perkumpulan besar yang dijiwai oleh kebersatuan. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia belakangan ini kita merasakan
berapa banyak kejadian-kejadian yang memberi isyarat bahwa mujtama atau masyarakat Indonesia sepertinya belum berijtima, belum berkumpul dalam satu kesatuan bangsa dengan wujudnya berbagai perselisihan-perselisihan. Kemudian belum juga kita nampak al-i'tisam, satu kesatuan dan kebersatuan di dalam berbangsa dan berwarga negara. Saudara-saudara sekalian, mari kita jujur ke belakang dan ke depan. Kita tidak sedang mencari apa sebab, tapi mari kita cari mengapa itu terjadi. Biasanya kesimpulan itu ada di belakang. Tapi kesimpulan terlebih dahulu kita buat bahwa semua itu terjadi, bangsa kita belum terlalu mendalam, belum terlalu menjiwai, belum terlalu menjadi pikiran, belum terlalu menjadikan kebiasaan apa yang dimiliki oleh dasar negaranya. Saudara-saudara, dasar negara yang dikenal dengan Pancasila merupakan suatu dasar yang oleh bangsa kita belum dijadikan satu pemikiran, belum dijadikan satu jiwa, belum dijadikan satu ruh untuk melangkah ke depan sebagai bangsa besar, sebab dasar negara ini seakan-akan tidak menjiwai segala apa yang ada di tingkah pola dan gerak-gerik daripada warga bangsa kita ini. Untuk itu, dari kumpulan jamaah sholat Id yang saya yakin semua ini terdaftar sebagai jamaah daripada Masjid Rahmatan lil Alamin, saya mengajak seluruh kita semua ini memahami, paham terlebih dahulu apa itu makna yang terkandung di dalam dasar negara yang 5 itu. Memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dari itu yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita pahami sedalam-dalamnya apa itu makna daripada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dari ungkapan dasar negara ini yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti apa menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab menurut pemikiran kita? Manusia yang adil dan beradab, manusia dan kemanusiaan. Manusia itu menjadi punya kemanusiaan kalau kemanusiaannya itu adil dan beradab. Sehingga manusia itu menjadi manusia yang punya keadilan dan peradaban. Mari kita masuk ke dalam yang ketiga, persatuan Indonesia. Apa yang harus kita maknai persatuan Indonesia itu? Yang keempat, kerakyatan. Apa yang dimaknai oleh kerakyatan itu oleh kita?
oleh kita, oleh bangsa, oleh rakyat. Yang dengan kelanjutan kata, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, mari kita pahami makna daripada mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, memang bangsa kita yang sekian banyak jumlahnya, dekat kepada 300 juta, mungkin dalam tahun 2045 itu akan mencapai 300 juta, bahkan lebih. Ini harus dibawa kepada bagaimana mengerti terhadap dasar negara ini. Kalau sudah mempunyai pengertian, maka terjadilah pikiran manusia Indonesia, bangsa Indonesia, itu selalu memikirkan apa yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan, itu selalu harus ada konteks dengan dasar itu. Punya roh dari dasar negara itu. Kemudian dasar negara ini harus menjadi jiwa. Jiwa kita, jiwa bangsa. Sehingga saudara-saudara dalam perjalanan sehari-hari, kita tidak lagi mencari jalan lain. Jalan lain itu boleh jadi kita jadikan kelengkapan-kelengkapan, bukan pelengkap, kelengkapan-kelengkapan. Saudara-saudara, hidup di negara yang punya dasar seperti itu harus yakin bahwa dasar negara Indonesia ini punya sifat universal. Jangan pernah menganggap dasar negara ini hanya untuk bangsa kita. Bangsa-bangsa lain pun memahami 5 dasar ini. Sehingga universal. Banyak bangsa kita yang malu, yang tidak yakin terhadap nilai-nilai dasar yang dimilikinya. Sehingga masih mencari dasar-dasar yang lain. Entah itu dasar yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat non-keagamaan. Saudara-saudara, dengan memahami secara hakiki, dengan memikirkan secara tidak berhenti, maka nilai dasar ini akan dijadikan pakaian dalam hidup sehari-hari. Merasa bangga, merasa senang, merasa kokoh dalam menjalankan perjalanan hidup sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, itu untuk pribadi-pribadi bangsa atau rakyat Indonesia. Di dalam kehidupan berbangsa ini, ada organisasi. Satu organisasi negara, satu organisasi non-negara. Dua-dua organisasi ini mestinya menjadikan dasar negara ini sebagai dasar daripada kehidupan berorganisasi. Biasanya dalam kehidupan itu rangkaiannya adalah epolexosbud, ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga pertahanan. Di dalam organisasi negara, epolexosbud Han ada. Di dalam organisasi non-negara pun memiliki itu, epolexosbud Han. Saudara-saudara, tatkala kita berbicara ekonomi, kalau kita sudah memiliki dasar negara itu, maka ekonomi ini pun harus memiliki dasar daripada
negara yang kita punya ini. Maka biasanya yang lebih cepat untuk mengadaptasikan nilai dasar ini adalah organisasi swasta dalam bidang ekonomi. Karena organisasi swasta non-government ini memiliki sikap yang tangguh untuk mempertahankan hidup. Maka ekonomi yang dibawa oleh organisasi non-government ini bisa mirip dan bisa dekat, bahkan bisa melaksanakan ekonomi gaya dasar negara atau gaya Pancasila. Maka dinamakanlah ekonomi Pancasila. Apa itu wujud ekonomi Pancasila? Kita bisa merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang paling tepat di Indonesia adalah koperasi. Maka kehidupan berkoperasi di dalam berekonomi, masyarakat yang tergabung dalam organisasi non-government ini lebih mudah melaksanakan. Karena mereka bergerak dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kepentingannya adalah untuk rakyat. Sumbernya adalah dari rakyat. Dikelola oleh rakyat. Jadi menjalankan ekonomi Pancasila adalah ekonomi kooperasi. Ekonomi kooperasi. Caranya kooperasi. Thorikohnya kooperasi. Untuk mewujudkan penyebaran keadilan sosial melalui ekonomi koperasi. Bagaimana dengan hal organisasi negara? Organisasi negara ini sulit untuk menjalankan ekonomi koperasi kalau dibaca hari ini. Padahal hakikatnya kalau mengatur ekonomi kenegaraan dengan sistem koperasi, maka negara tidak terlalu tergantung kepada apapun yang sifatnya hutang, yang sifatnya investasi asing, dan lain-lain. Mengapa? Karena rakyat sesungguhnya kalau diberi bimbingan, diberi tarikah untuk berkoperasi, dana rakyat bisa kumpul dengan sebesar-besarnya, dikelola dengan sebaik-baiknya, dan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan merata. Saudara-saudara, ekonomi, kemudian politik. Dasar negara kita jelas, dan Indonesia sudah punya undang-undang dasar ketika itu. Bagaimana politik yang harus berjalan dengan tidak meniru politik yang dijalankan oleh orang-orang di luar Indonesia. Saudara-saudara, kita rasakan hari ini, sudahkah politik Indonesia ini yang dijalankan oleh organisasi negara masuk ke dalam politik kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan? Jawabnya, kita bisa menilai masing-masing. Dahulu, Indonesia punya cara berdemokrasi gaya Indonesia. Rakyat memilih wakilnya. Wakil rakyat yang dipilih itu mendapat tugas untuk memilih Presiden Indonesia. Sehingga Presiden Indonesia bertanggung jawab kepada rakyat dengan mekanisme yang jelas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi gaya Indonesia seperti ini, yaitu demokrasi Pancasila, itu sangat luhur
dan sangat mampu untuk meletakkan persatuan. Meletakkan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia digagas dari demokrasi gaya Indonesia. Saudara-saudara, hari ini sepertinya demokrasi gaya Indonesia yang pernah ditunjukkan dan pernah dipraktekkan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum di amandemen itu banyak orang menganggap bahwa itu sudah ketinggalan zaman. Justru itu yang memberikan ciri demokrasi Indonesia. Adapun hal-hal yang menyebabkan ketidaklancaran dan sebagainya, itu bisa diletakkan undang-undang yang bisa membangun kelestariannya. Saudara-saudara, sampai hari ini akibat daripada demokrasi yang dijalankan bangsa Indonesia yang keluar daripada dasar negaranya, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka semakin menampakkan belah bangsa ini. Bukan pecah, retak bangsa ini. Maka dicarikan cara bagaimana untuk menyatukan tatkala kita berdemokrasi, tapi persatuan Indonesia tetap wujud dan tetap kekal. Apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di dalam wujud Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, itulah hakikat daripada demokrasi Pancasila dan itulah hakikat demokrasi gaya Indonesia. Saudara-saudara, di dalam hidup seperti ini kita semestinya meyakini dasar negara kita, bahwa dasar negara kita itu mampu membimbing bangsa, mampu membimbing rakyat, mampu membimbing warga negaranya. Mengapa menjadi tidak percaya kepada dasar negara yang indah dan bagus itu? Karena ada sikap minder wadeges komplek, sehingga mendekatkan diri pada teori-teori demokrasi di luar demokrasi gaya Indonesia, yakni demokrasi Pancasila. Saudara-saudara sekalian, setelah politik, masuklah kepada sosial budaya. Budaya. Sosial budaya ini akan menjadikan jati diri kita didasari oleh dasar-dasar negara yang 5 itu, kita akan mewujudkan jati diri kita. Apa jati diri kita? Dalam berekonomi, dalam berpolitik, dibangun oleh jati diri bangsa yang memiliki dasar negaranya yang universal itu. Sehingga memaknai tujuan bernegara yang dicantumkan di dalam kaidah nilai-nilai dasar yang 5 itu, yakni mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, nilai-nilai ilahi yang disampaikan kepada umat manusia tentang mewujudkan satu keadilan sosial itu di dalam menghadapi Idul Fitri ini sering orang membaca bahwa zakat itu ada asnafus samaniyah. Mari kita baca. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wabnis sabil
dan seterusnya. Ayat-ayat ini atau ayat ini merupakan satu bentuk ataupun satu di antara sekian banyak bimbingan ketuhanan yang Maha Esa untuk mewujudkan satu keadilan sosial. Kita sering memaknai ayat ini eksklusif. Artinya, seakan-akan ayat ini hanya untuk orang Muslim. Karena kita mengawali memaknai ayat ini untuk orang Muslim, sehingga yang menerima sedekah, yang menerima sedekah, yang menerima zakat, ternyata hanya orang-orang Muslim. Kalau kita baca innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, kita tidak menemukan embel-embel fuqaraul muslimin. Fuqara'u atau masakin muslimin. Ini semua ditujukan pada umat manusia. Tatkala ajaran ilahi untuk mewujudkan satu keadilan sosial, nilainya adalah fuqara, masakin, amilin, al-mu'allafah qulubuhum, ar-riqab, wal gharimin. Ini semua adalah nilai ilahi untuk umat manusia. Namun di dalam pemaknaannya orang berselisih. Ini untuk Muslim. Karena pemikiran itu seperti atau hasil pemikiran hanya eksklusif Muslim saja, maka nampaklah bagaimana kemiskinan yang terbanyak di Indonesia. Miskin identik dengan Muslim. Fakir identik dengan Muslim. Semuanya identik dengan Muslim. Dengan dasar negara yang ada ini, ajaran ilahi seperti ini, maka sesungguhnya mengangkat derajat umat manusia. Saudara-saudara, pemahaman ajaran ilahi atau ketuhanan yang Maha Esa ini semestinya harus wujud daripada rahmat untuk alam semesta. Kita memaknai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita membaca ayat ini, yang rahmatan lil alamin bukan agama, adalah manusia. Setiap manusia ini harus tampil agar dapat menjadi rahmat bagi orang lain, bagi masyarakat lain, bagi masyarakat dunia. Bukan agamanya. Agama itu pasti baik. Apapun agama. Tapi manusia ini diajak untuk tampil rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku suruh kamu, aku utus kamu untuk rahmat umat manusia sejagat. Sekarang kita memaknai lain. Islam agama rahmatan lil alamin. Tidak bisa rahmatan lil alamin tanpa orang yang punya sikap rahmatan lil alamin. Agama apapun tidak akan bisa rahmatan lil alamin tanpa manusia yang membawa ini mampu tampil rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, memahami keagamaan seperti ini juga kita harus terus menggali. Inilah kita berikan dan kita ajak untuk merdeka. Itulah makna merdeka fikir. Itu maknanya merdeka ilmu. Itu makna merdeka ruh. Orang yang tidak memiliki kemerdekaan, dia akan terikat. Ilmu terikat, pikir terikat, roh terikat. Maka membalikkan yang awalnya adalah manusia ini harus mampu menjadi rahmatan lil alamin, dibalik menjadi agamanya dan membanggakan seakan-akan hanya agama itu yang rahmatan lil alamin dan agama lain tidak.
Ini karena kurang merdeka di dalam membaca apa yang disampaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara, dalam berprinsip hidup seperti ini memang selalu diperlukan merdeka. Selalu diperlukan roh yang merdeka. Kalau roh yang merdeka tidak pernah takut, tidak pernah khawatir untuk mendalami apapun yang ada di perjalanan hidup. Mempunyai roh yang merdeka, tidak akan khawatir bahwa ilmu itu dibatasi dengan batas-batas yang tidak jelas. Juga pikir manusia yang merdeka itu tidak terbelenggu. Karena apa? Ada bimbingan terakhir, yaitu bimbingan ilahi. Bimbingan ilahi inilah yang akan menciptakan kerakyatan yang punya hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yakni wakil-wakil rakyat yang punya hikmah dan kebijaksanaan. Yang akan menentukan dasar atau menentukan perjalanan hidup sebuah bangsa. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saudara-saudara, selanjutnya, mengapa kita dan rakyat Indonesia masih terus belum menemukan titik untuk dasar negara ini, sehingga masih berselisih? Ini sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh kita yang punya pikiran merdeka. Dan kalau kita punya pikiran merdeka, punya ilmu merdeka, punya roh merdeka, akan bisa menjawab. Intinya kesadaran. Mengapa bisa terjadi itu? Satu di antaranya adalah bangsa kita sudah melupakan entem negaranya. Lagu kebangsaannya dilupakan. Kita sering mengikuti acara kenegaraan. Melakukan kebangsaan Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia Raya, hanya musik. Pesertanya mau mengerti, mau tidak mengerti, musik yang dikumandangkan. Entah itu dilaksanakan di kampung, entah itu dilaksanakan di kota kecamatan, di kota kabupaten, kota provinsi, kota ibu atau ibu kota. Kita mengikuti semua dikumandangkan hanya dengan musik. Sehingga tidak menyadari isi daripada lagu kebangsaan yang diberikan oleh pendiri bangsa agar menjadi pedoman untuk hidup dalam bernegara dan sebagai anak bangsa. Betapa pesan yang disampaikan oleh lagu kebangsaan yang ada. Kemudian tatkala mau melakukan atau mau menyanyikan atau sedang menyanyikan, itu hanya diringkas. Stansa 1. Rakyat Indonesia kemungkinan besar, lebih besar yang tidak mampu menyanyikan lagu kebangsaan yang 3 stansa itu. Kemungkinan hanya beberapa persen saja yang melakukannya. Kalau dihitung dari 260 juta, mungkin tidak sampai 1% yang memahami daripada lagu kebangsaannya yang 3 stansa itu. Andainya kita selalu melakukan itu, menyanyikan itu, semuanya 3 stansa,
stansa 1 kita menyatakan bahwa Indonesia tanah airku, bukan negaraku, yang pertama kali disampaikan. Indonesia tanah airku. Tanahnya ya Indonesia, airnya ya Indonesia. Kita lupa sekarang. Seakan-akan Indonesia itu hanya tanahnya, daratannya. Sedangkan manusia Indonesia telah disebut oleh ajaran ilahi, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkat derajat rakyat ini baik di darat maupun di laut. Maka Indonesia tanah airku. Bangsa Indonesia hari ini lupa bahwa punya lautan yang begitu luas. Entah organisasi non-negara maupun organisasi negara. Lupa bahwa Indonesia punya air luas. Katakanlah laut luas. 75% negara Indonesia ini adalah lautannya. Lupa. Bangsa ini baru ingat tatkala ada kecelakaan di air, kecelakaan di laut. Kemudian diskusi, menyatakan ini dan itu. Lupa. Hingga ujungnya kalau harus dibeli, tidak punya uang. Anggarannya tidak cukup. Ini menandakan bahwa lupa bahwa yang harus dipertahankan oleh bangsa Indonesia ini ya tanahnya, ya airnya, ya daratnya, ya lautnya. Hamalnahum fil barri wal bahri. Darat dan laut. Apatah lagi organisasi non pemerintah belum terfikir bagaimana untuk mempertahankan laut. Oleh sebab itu, tatkala kita masuk kepada program Blue Economy, kita bukan sekedar menggali, bukan sekedar mengeruk isi laut. Namun kita punya cita-cita ikut mempertahankan lautan Indonesia itu. Betapa terbatasnya rakyat yang masuk dalam Blue Economy itu. Mereka punya kapal terbatas, yang ukurannya terbatas, kemampuan geraknya terbatas, sehingga tidak mampu untuk mendeteksi lautan yang tiap hari dijadikan sumber hidupnya. Untuk mendeteksi ada ancaman dari luar, belum mampu. Maka tatkala itu semua penyelundup, semua serangan asing sangat mudahnya untuk masuk ke dalam wilayah laut Indonesia. Saudara-saudara, oleh sebab itu, tatkala kita mempunyai program Blue Economy ini, jangan sekedar untuk mengumpulkan kekayaan, tapi kita harus ikut bersama dalam mempertahankan laut ataupun air yang dimiliki oleh Indonesia, yang kita miliki bersama. Saudara-saudara sekalian, itu baru stansa 1. Membangun apa semua hanya untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dan Indonesia Raya ini harus hidup. Harus hidup. Harus hidup. Hiduplah Indonesia Raya. Harus merdeka terus.
Merdeka itu bukan hanya proklamasi, tapi merdeka dalam kehidupan bangsa dan negara ini abadi. Maka tanamkan merdeka itu adalah merdeka ilmu, merdeka fikir, merdeka roh. Saudara-saudara sekalian, stansa 2, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Luar biasa. Statement Indonesia ini mulia. Sangat mulia. Dan kaya, sangat kaya. Siapapun menginginkan untuk masuk ke Indonesia. Siapapun menginginkan untuk mengeruk kekayaan Indonesia. Karena kita tidak sadar, bangsa ini belum terlalu sadar. Apa bukti belum sadar? Bahwa melakukan stansa 2 ini pun belum menjadi hal yang wajib untuk dirinya. Sudah mulia, kaya. Teori manapun mengatakan bahwa Indonesia ini kaya. Bayangkan, begitu luasnya daratan itu bukan satu hamparan. Berbagai hamparan karena terdiri dari pulau-pulau. Sehingga dari pulau 1 ke pulau 2 ada perbedaan. Entah itu kandungan dalam buminya maupun iklim lokalnya dan lain sebagainya dan kekayaan alamnya berbeda-beda. Karena kaya. Saudara-saudara, di dalam kehidupan yang memahami apa yang dinamakan entem bangsa ini, kita selalu berdoa. Doa suburlah tanahnya. Suburlah tanahnya. Makna subur itu banyak sekali. Subur untuk bisa ditanami. Subur untuk bisa melindungi. Subur untuk bisa menghasilkan kekayaan yang tersimpan. Sehingga kita memahami entem kedua ini, merawat daratannya, merawat lautannya, menjadi daratan yang asri, lautan yang asri. Kemudian dipesan di dalam stansa 2 ini. Doa yang selanjutnya adalah sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Tidak akan rakyat Indonesia yang punya kesempatan memimpin atau menjadi pemimpin di sebuah negara itu melaksanakan korupsi. Kalau dia sadar, kalau hatinya sadar, kalau budinya sadar, apa yang dilakukan itu mestinya hanya untuk Indonesia Raya. Bukan untuk pribadi. Bukan untuk khusus, tapi untuk Indonesia Raya. Sadar budi, sadar hati. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau sadar budi, sadar hati, tujuannya adalah Indonesia merdeka, terus merdeka. Yang ketiga, stansa ketiga, Indonesia tanah yang suci. Saudara-saudara, banyak orang yang masih punya anggapan bahwa meninggal di tanah suci, tanda petik, yang diartikan tanah suci adalah di Jazirah Arabia sana, yang sekarang menjadi Saudi Arabia. Sangat gembira kalau meninggal dunia di tanah suci.
Mengapa demikian? Karena belum sadar bahwa bangsa Indonesia ini memiliki anthem yang menyatakan Indonesia tanah yang suci. Dianggapnya tanah yang suci itu tempat-tempat tertentu saja. Indonesia dimanapun tanah yang suci. Tidak usah berharap meninggal di tanah suci yang tanda petik tadi. Dengan membayar ongkos besar. Hanya bercita-cita kalau meninggal di tanah suci sebelah sana. Indonesia sudah tanah suci. Coba kita baca. Indonesia tanah yang suci. Tanah kita yang sakti. Tanah yang sakti. Sakti itu artinya punya kekuatan yang luar biasa. Dan di situ kita berdiri. Kita berdiri di tanah yang suci, di tanah yang sakti. Tujuannya adalah untuk jaga ibu sejati. Artinya, bangsa Indonesia menjaga negaranya, menjaga tanah airnya. Sehingga rakyat ini punya jiwa besar karena memiliki tanah yang suci, memiliki tanah yang sakti untuk tetap membela negaranya. Jangan sampai tidak bisa bergerak dan jangan sampai negara dan tanah air ini tercapik-capik oleh musuh. Saudara-saudara, disampaikan lagi dalam pesan itu Indonesia tanah berseri. Semua orang ingin masuk Indonesia karena Indonesia memang berseri. Kalau kita melihat peta geografi Indonesia, luar biasa. Pulau yang kecil indah, pulau yang besar gagah, pulau yang tidak terlalu besar molek. Cantik. Ini Indonesia. Maka dalam anthem ini, marilah kita berjanji. Marilah kita berjanji. Indonesia abadi. Dan seterusnya. Berdoa lagi. Selamatlah rakyatnya. Selamatlah putranya. Selamatlah lautnya, pulaunya, semuanya. Saudara-saudara, ini wawasan keindonesiaan seperti ini harus ditanamkan. Menginternalisasikan wawasan seperti ini yang lebih efektif adalah di dalam pendidikan. Sejak dini harus ditanamkan. Baik itu nilai dasar, baik itu makna daripada lagu kebangsaan Indonesia Raya, dari tingkat pendidikan usia dini. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai perguruan tinggi. Sehingga kita bisa tenang karena punya generasi yang dipersiapkan untuk mencintai negerinya, untuk membangun negerinya, untuk menjadi manusia yang kaya seperti Indonesianya. Itu adalah tujuan daripada bernegara, bukan untuk memiskinkan, karena untuk mengayakan. Indonesia tanah yang kaya, mulia dan kaya. Jadi bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mulia, rakyat Indonesia harus mulia, bangsa Indonesia harus kaya, rakyat Indonesia harus kaya dan mulia.
bukan lagi menerima sedekah dalam arti zakat fitrah terus dibagi-bagikan. Yang menerima dibatasi orang muslim. Maka potret Indonesia yang konon mayoritas muslim menjadi potret masyarakat yang miskin dan fakir. Kalau kita menerjemahkan seperti yang ada hari ini. Mari kita terjemahkan melalui anthem negara kita ini. Indonesia, tanah mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Kalau negaranya sudah kaya, rakyatnya pasti kaya. Kalau negaranya mulia, rakyatnya pasti mulia. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, ini pesan daripada Idul Fitri tahun ini. Mudah-mudahan kita semakin mempertebal, memaknai dasar negara dan menjalankannya dalam kehidupan keseharian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi bimbingan pada kita. Tuhan yang Maha Esa memberi bimbingan pada kita untuk tetap menjalankan nilai-nilai dasar negara ini dengan keyakinan, dengan pengertian yang sedalam-dalamnya, dengan keilmuan yang setinggi-tingginya, dengan jiwa yang setulus-tulusnya. Ini saja pesan dan mari kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam. Wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalal wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hadha wallahu yar'ana wa yahfaduna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!